Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di channel Behold. Kali ini saya akan melanjutkan merangkum alur cerita film Pokemon Sun and Moon Ultra Legend. Setelah sekian lama tidak bertemu, Satoshi berjumpa lagi dengan Kapu Kokeko. Namun kali ini Kapu Kokeko mengirimkan Satoshi ke dunia lain. Dunia di mana ada seekor Ultra Beast yang mengamuk dan menghancurkan dunia. Di sana Satoshi bertemu dengan mythical Pokemon Zeraora yang membantunya untuk mengalahkan Ultra Beast itu. Tanpa berlama-lama lagi, silahkan kalian langsung simak alur cerita film Pokemon Sun and Moon Ultra Legend. Let's check it out. Satoshi turun ke bawah untuk sarapan. Namun ia tidak menemukan siapapun di rumah saat itu. Ternyata Prof Pukui dan Prof Burnett ada di luar, sedang bermeditasi kata mereka. Hal ini dilakukan untuk mengisi kekuatan dari alam. Semua yang ada di sini, mulai dari matahari yang menyinari, hijau segar pepohonan, bunga-bunga yang indah, serta para Pokemon. Mereka semua hidup bersama dalam keseimbangan. Mendengar hal itu, Satoshi juga jadi ingin bermeditasi. Prof mengajarkan caranya kepada Satoshi. Pikiran harus tetap tenang dan fokus. Tarik napas sedalam-dalamnya sambil menarik kekuatan dari alam. Dari kejauhan ada Kapu Kokeko yang memperhatikan mereka. Kemudian lanjut Satoshi pergi ke sekolah. Ia begitu bersemangat karena hari ini punya janji bertarung melawan Kaki sepulang sekolah. Di tengah perjalanan, Satoshi dihadang oleh Kapu Kokeko. Sudah lama sekali Satoshi tidak melihatnya. Lantas ia mengajak Kapu Kokeko untuk bertarung lain waktu, supaya Satoshi bisa menjadi lebih kuat sebelum memulai tantangan agung di Pulau Poni. Setelah itu, Kapu Kokeko menuntun Satoshi masuk ke dalam hutan, di mana di sana ia mengeluarkan elektrik tiren yang merupakan tanda bahwa ia menantang Satoshi bertarung. Tanpa berlama-lama, Satoshi memerintahkan Pikachu Quick Attack. Dihindari oleh Kapu Kokeko dibalas Dazzling Gleam. Pikachu lalu mengeluarkan Thunderbolt yang direspon dengan jurus yang sama juga oleh Kapu Kokeko. Serangan yang bertabrakan mengakibatkan ledakan yang sangat besar. Di sisi lain, Kapu Kokeko yang beda warnanya mengeluarkan Thunderbolt juga. Kedua Kapu Kokeko terhubung. Serangan mereka membuka sebuah portal yang membawa Satoshi dan Pikachu masuk ke dalamnya. Saat Rotom membuka matanya, Satoshi dan Pikachu telah lenyap dari pandangannya. Sementara Kapu Kokeko menatap ke arah langit. Satoshi! Pikachu! Kapu Kokeko? Satoshi dan Pikachu tiba di tempat yang tidak mereka ketahui, semacam gurun pasir. Yang jelas di sana tidak ada orang sama sekali. Mungkin saja ini hanya mimpi, kata Satoshi sambil ia mencubit Pikachu. Pikachu yang marah menyetrumnya membuktikan bahwa ini bukanlah mimpi. Pikachu melihat ada kota terbengkalai yang sudah rusak di sana. Satoshi memutuskan untuk mengeceknya. Dari dalam samar-samar mereka mendengar suara. Suara itu berasal dari Pokemon yang sangat besar, yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Terlihat Pokemon itu sedang menggerogoti sisa-sisa reruntuhan kota. Saat Satoshi mendekat, ia tak sengaja menginjak batu, sehingga Pokemon itu berbalik dan menemukan Satoshi. Pokemon itu mulai mengejar-ngejar Satoshi, hingga sampai ke jalan buntu. Mau tidak mau, bertarung adalah satu-satunya jalan. Lanjut, Pokemon itu menyerang, mengeluarkan cairan beracun yang hampir saja mengenai Satoshi dan Pikachu. Satoshi berniat mengeluarkan jurus Jet, namun entah kenapa gelang Z-nya tidak mau aktif. Saat nyawa sudah di ujung tanduk, muncullah Pokemon keren yang menyelamatkan mereka berdua. Satoshi dan Pikachu juga kagum melihat gagahnya Pokemon itu. Dari belakang muncul juga seorang pria yang memerintahkan Pokemon itu untuk menyerang. Zeraora,
プラズマフィスト。 Saat perhatian Pokemon yang disebut Akuji King teralihkan, pria itu menyuruh mereka semua untuk lari. Pria itu menuntun Satoshi masuk ke dalam gorong-gorong, menyuruh Satoshi untuk diam sebentar supaya keberadaan mereka tidak diketahui Akuji King. Setelah aman, pria itu memperkenalkan dirinya adalah dia, dan Pokemon yang bersamanya itu adalah Zeraora. Satoshi kagum dengan Zeraora, terutama jurus Plasma Beast-nya, belum lagi bulu serta buntut halusnya. Zeraora menyetrum Satoshi. Itulah yang terjadi jika sembarangan menyentuh Zeraora. Satoshi jadi teringat pertama kalinya ia bertemu dengan Pikachu. Dia lalu menanyakan ada perlu apa Satoshi datang ke sini. Di sini adalah area terbatas. Satoshi juga tidak tahu. Pikachu sedang bertarung melawan Kabuto Keko. Serangan keduanya bertabrakan, mengeluarkan ledakan listrik, dan tiba-tiba saja Satoshi sudah muncul di tempat ini. Dia menjelaskan bahwa Akuji King adalah seekor Ultra Beast. Akuji King muncul entah dari mana, menghancurkan bangunan, memakan gunung, pokoknya semua yang menghalangi jalannya. Akuji King menghabisi seluruh yang ada di kota, hingga anti Ultra Beast, Ultra Ranger dikirimkan untuk melawannya. Namun kekuatan mereka tidak cukup untuk mengalahkan Akuji King. Setelah itu Akuji King lanjut menghancurkan kota. Ultra Ranger mundur sementara semua orang mulai meninggalkan tempat ini, menyisakan dia dan Zeraora saja. Saat ditanya mengapa dia tidak ikut juga melarikan diri, dia ingin membuat tempat ini kembali seperti dulu, tempat di mana manusia dan Pokemon hidup dengan damai. Kalau begitu Satoshi siap membantu dia, karena Satoshi sangat suka dengan Pokemon. Dia menolak karena Satoshi hanya akan menyusahkannya saja. Satoshi membalas bahwa ia adalah salah satu anggota Ultra Guardian yang bertugas untuk melawan Ultra Beast juga. Dia tidak tahu apa itu Ultra Guardian. Tetap dia menyuruh Satoshi untuk tidak ikut campur. Terlalu berbahaya bagi anak kecil seperti Satoshi. Sebagai pembuktian, Satoshi menantang dia bertarung. Jika Satoshi kalah, maka ia akan menyerah dan kembali pulang. Dia pun menerima tantangan itu. 電光石火。電光石火。インファイト。 Setelah Pikachu pulih, Satoshi tidak percaya Pikachu-nya akan kalah dengan jurus listrik. Yang terpenting sekarang Satoshi harus kembali pulang. Satoshi bingung bagaimana caranya. Dia yang akan memanggilkan Ultra Guardian untuk mengantarkan Satoshi besok. Kenyataannya dia adalah salah satu anggota Ultra Ranger sebelum memutuskan untuk berhenti. Untuk sementara ada baiknya Satoshi menginap dulu di markas dia. Setidaknya sampai Ultra Ranger datang menjemput. Sekalian juga untuk menghindari Akuji King yang bisa muncul kapan saja. Singkat cerita, dia membawa Satoshi ke markasnya. Di tengah perjalanan, Satoshi dan Pikachu kelaparan. Maka dia memberikan makanan darurat tapi hanya khusus untuk para Pokemon. Sedangkan Satoshi harus bersabar. Jarak ke markas hanya tinggal sedikit lagi. Tak lama Satoshi melihat sesuatu yang ia kenal. Yang ternyata itu adalah sekolah Pokemon tapi sudah dalam keadaan hancur. Satoshi masuk untuk mengeceknya. Terlihat dekorasi ruangannya sama persis seperti yang ada di sekolah Pokemon. Di situ juga ada foto anak-anak yang bersekolah di sini, menandakan bahwa memang benar ini adalah sekolah Pokemonnya. Satoshi mengatakan ia bersama teman-temannya bersekolah di sini. Dia menyimpulkan mungkin ini yang disebut sebagai dunia paralel. Dunia paralel adalah sebuah dunia yang berjalan sejajar dengan dunia realita. Di samping kehidupan yang kita kenal dan kita jalani sekarang, ada satu atau lebih kehidupan lain yang juga berjalan secara bersamaan di dalam dunia. Dia dan Satoshi berada di dua dunia yang berbeda yang tidak akan pernah bisa bercampur. Tapi bisa terjadi kecelakaan yang membuat Satoshi terlempar ke dunia ini. Satoshi belum juga paham, jadi dia melanjutkan cerita yang ada di dunia ini. 10 tahun yang lalu, terjadi sebuah peristiwa di Pulau Melemele.
Tanah mulai diperjualbelikan, pekerjaan konstruksi yang gegabah dan akhirnya menghancurkan tanah yang subur ini. Hutan, lautan, dan bahkan udara menjadi tercemar. Setelah itu muncullah Akujiking. Nasib yang sama bisa menimpa dunia Satoshi jika ada yang salah langkah. Satoshi mulai kepikiran tentang teman-temannya. Dia bilang Satoshi itu mungkin kangen dengan teman-temannya. Oleh karenanya, dia mengajak Satoshi untuk makan dulu. Segera Satoshi dan Pikachu menikmati makanan buatan dia. Teringat Zeraora yang masih berdiri di atas puncak sekolah, Satoshi mengajaknya untuk ikut makan bersama. Kata dia percuma, Zeraora itu lebih suka sendirian. Sebenarnya Zeraora juga bukan partner dia. Hanya kebetulan saja mereka memiliki tujuan yang sama, untuk mengirimkan Akujiking kembali ke dunia asalnya. Awal pertemuan mereka berdua adalah saat dia mencoba membalikan Akujiking ke dalam lubang ultra. Namun gagal. Saat Akujiking akan menyerang dia, muncul Zeraora melindunginya. Semenjak saat itu, mereka berdua bertarung bersama. Kelemahan Akujiking terletak di wajah kedua yang berada di atas mulutnya, yang diyakini dengan plasma piece akan cukup untuk mendorongnya masuk ke dalam lubang ultra. Namun kekuatan mereka berdua belumlah cukup. Andai saja jurus jet bisa digunakan. Hal ini dikarenakan Kapukeko menghilang semenjak dunia ini hancur, sehingga jurus jet tidak lagi berfungsi. Walaupun Dewa Penjaga telah meninggalkan dunia ini sekalipun, dia dan Zeraora tidak akan pernah menyerah. Kemudian Satoshi berlatih bersama Pikachu, menggunakan kaleng sebagai target. Jika Pikachu bisa menahan Akujiking menggunakan Electro Web, maka akan mudah mengenai titik lemahnya menggunakan Thunderbolt. Dia bilang ia tidak butuh bantuan Satoshi. Satoshi membalas bahwa ia hanya ingin berlatih. Dari atas, Zeraora melemparkan batu yang bisa dihancurkan oleh Thunderbolt Pikachu. Bahkan Zeraora melarang Satoshi berlatih, kata dia. Namun Satoshi menganggap Zeraora itu malah mendukungnya. Maka terjadilah pertarungan rematch antara Pikachu melawan Zeraora. Melihat semangat juang mereka, dia pun ikut join pertarungan. Quick Attack Zeraora melemparkan Pikachu. Dalam pertarungan tidak ada kata istirahat, jadi Zeraora lanjut menyerang. Namun kali ini Satoshi dan Pikachu memperhatikan betul kemana arah gerak Zeraora. Saat waktunya tepat, Thunderbolt dikeluarkan mengenai Zeraora. Setelah latihan selesai, Zeraora menyerahkan Berry untuk memulihkan tenaga Pikachu. Dia mengatakan serangan Satoshi dan Pikachu sangat serasi. Satoshi membalas ia juga melihat hal yang sama pada dia dan Zeraora. Pasti akan hebat jika keduanya menjadi partner. Saat matahari terbit, Akujiking telah sampai ke tempat persembunyian mereka. Satoshi menawarkan dirinya untuk membantu melawan Akujiking. Oke, dia menerimanya. Pertama, mereka harus memancing Akujiking ke arah lubang ultra, lalu menangkapnya dengan Electro Web, baru menyerangnya dengan Thunderbolt dan Plasma Piece secara bersamaan. Namun di depan Akujiking sudah menghadang. Lantai mulai runtuh sehingga Akujiking terjatuh ke bawah. Untung saja Satoshi sudah dipegang oleh dia. Mereka harus bergerak cepat karena lubang ultra semakin mengecil, menghilangkan harapan mereka mengirimkan Ultra Beast kembali ke dunia asalnya. Sesaat kemudian, muncul Akujiking tepat di depan lubang ultra. Satoshi memerintahkan Pikachu Electro Web dilanjutkan dengan Plasma Piece dan Thunderbolt, mendorong Akujiking masuk ke dalam lubang ultra. Namun lagi-lagi Akujiking bisa lepas dan kini malah mengamuk. Bahkan Zeraora sudah tidak bisa lagi menyimpanginya.
Sementara lubang ultra semakin mengecil. Dia meminta Satoshi untuk pergi, karena sudah tidak ada harapan lagi. Biarkanlah dirinya saja yang menjadi korban. Namun Satoshi bersikeras untuk tetap membantunya. Ketika sudah tidak ada harapan lagi, muncul Kapuko Keko yang berasal dari dunia ini, menangkap Akuji King sekaligus mengisi tenaga kristal Z. Kini mereka bisa mengeluarkan jurus Jet. Dia masih tidak percaya Ultra Beast bisa ia kalahkan. Satoshi memuji Pikachu dan memeluk Zeraora. Sementara Kapuko Keko terbang dan memancarkan listriknya ke arah langit. Sepertinya inilah saatnya mengantarkan Satoshi kembali ke dunianya. Caranya mereka harus bertarung sekali lagi untuk memancing lebih banyak energi yang terkumpul. Sebelum pergi, dia berjanji akan membuat Alola seperti dulu lagi. Dengan harapan Satoshi juga menjaga Alola di dunianya. Satoshi berjanji, jika bertemu di lain waktu, Satoshi ingin melawan dia lagi. Seketika Satoshi kembali ke dunianya. Rotom heran kemana perginya Satoshi. Kapuko Keko pergi setelah Satoshi menyelesaikan tugas yang ia berikan. Namun Satoshi masih khawatir dengan teman-temannya yang berada di sekolah Pokemon. Setelah sampai di sekolah, Satoshi senang semua teman-temannya dalam keadaan sehat walafiat. Satoshi menceritakan bahwa ia baru saja melalui petualangan yang hebat. Ternyata selama Satoshi pergi hanya memakan waktu selama beberapa menit saja. Sepulangnya Pikachu mengetes Plasma Fish, namun gagal. Rotom tidak pernah mendengar jurus Plasma Fish sebelumnya. Lalu Satoshi menunaikan janjinya untuk bertarung melawan Kaki. Sementara di dunia lain, dia dan Zeraora bersiap menatap masa depan.